mencerai Ibu Listio dari Blado. Bu miliki dengan yang lain, Bu. Karena kan ini pasti udah saya alihkan ke anak. Oke, cuman kan anakku lagi ini kesini. Gimana cara membangun hubungan dengan pelanggan, Bu, biar pelanggan itu Mbak Adila ya semangat ya orang kan aku jual itu kan menyambung hati gak obulis gitu. iya, jadi dengar nama itu udah macam-macam itu gitu dari Mbak. dulu itu. Cuman ya wes bener kendala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khatimah dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Hari ini akan mewawancarai pelaku usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah wirausaha. Langsung saja akan saya mulai. Hari ini saya mewawancarai Ibu Listio dari Blado. Selamat pagi, Ibu. Juga Mbak. Mohon izin waktunya. Boleh tahu Ibu nama lengkap dan asalnya? Nama lengkap saya Siti Fahimiyah Listiani. Alamat lengkap asal mula saya dari Solo. Oh, dari Solo. Dari Solo Iya. ya, asli Blado sini kan suami. Iya. Terus saya ikut suami ke sini. Iya. Kemudian apa usaha yang Ibu jalankan saat ini, Bu? Untuk saat ini saya ya ini catering. Catering, ya berarti olahan makanan. Olahan Bu. makanan ya. Mengapa Ibu memilih bidang usaha ini, Bu? Usaha ini nih memang paling menjanjikan di antara Paling usaha lain ya Pak. menjanjikan. Oh, Masalahnya iya. usaha dulu itu saya usaha apapun itu udah saya jalani, tapi iya. saya langsung fix-nya lebih enak itu ke catering. Iya. Dan Ibu sudah memiliki basic itu ya, Bu? Ya memang basic saya itu sudah dari SMP itu sudah berkutatnya catering. Oh iya, Bu. Sejak sekolah SMP. Berarti dimulai sejak kapan ini, Bu, usaha? Kalau usaha sih udah lama Mbak. Saya begitu pindah sini Grab 2005, anak saya masih usia 40 bulan kan. Ya. Pindah sini langsung di sini saya bikin usaha. Maksudnya kecil-kecilan lah. Makanan bikin, ada yang ini jualin tiap pagi loh Mbak. Oh, berarti Bikin ada yang donat, jualin bikin gitu. Saya nggak keluar, cuman memang dari dulu itu saya memang bikin, ada yang jual kan. Oh Gitu, begitu, nggak berarti ribet. Ibu yang bagian produksinya ya, Iya, Bu? produksi Oke. nanti lainnya gitu. Oke. Apa kelebihan produk yang Ibu miliki dengan yang lain, Bu? Karena kan ini pasti itu ya milih Oh produk ini kan ya, pasti nek saya sih kan rajut juga sih Mbak. Iya. Cuman kan kita berselang, ini pun juga rajut Iya. ya, masih jalan. Cuman rajut kan khususnya sudah paten orderan orang lain, Iya. saya bikin nanti dikirim, itu pun rajut dikirimnya nanti ke Bali, Bali pun dikirimnya ke luar negeri. berarti sudah ke Bali dan ke luar negeri ya, Bu? Sudah Oh, iya. macam-macam sana kasih ini pun juga saya nyambi Mbak. Nanti ini Iya. layar saya bikin sampel, ini kan udah Iya. dikejar tayang juga bikin sampel rajut. Oh, Tapi saya iya. memang fokusnya itu ke bidang Olahan makanan, si makanan. olahan. Oke. Lalu Ibu memasarkannya via online offline atau hanya Ya offline iya, offline kan contohnya Iya. pesanan-pesanan. Kalau online ya kita iseng-iseng pas ini loh Mbak, pingin bikin apa-apa, terus kita posting anak-anakku iya. juga. Nanti terus teman-teman pada ikut berapa kita istilahnya PO. Oh, PO ya, berarti open pre-order juga ya, Bu? Karena apa? Kita nggak masalahnya gini loh Mbak, kalau kita bikin udah capek-capek nggak laku. Oh iya, Benar. itu kan Kita kan PR juga ya, harus Bu. peluang bisnis itu kita juga harus pandai-pandai, pinter-pinter melihat situasi Mbak. Iya, betul. So, mama lagi tren, saya juga sendiri kan suka seneng nyoba-nyoba resep Mbak. Oh iya, Yang sabar, lagi tren apa kemarin sampai coffee bun, saya bikin coffee bun, nyoba dulu trial. Iya. Setelah cocok, iya udah kita jual. Bu. Iya, Temen. gitu, oke. Untuk modal awal, Bu, modal awal sekali itu seberapa Yang ya, Bu? kemarin ya, yang Iya. baru aja ya, Iya, nggak yang iya. dulu ya, dulu kan udah nggak ada. Oh iya, Maksudnya yang berarti ya. ini Setelah aja ya, pandemi setelah ya, Bu? pandemi ini Iya. baru, dan ini menjadi baru 2 bulan ini loh Mbak. Iya. Itu pun sebenarnya sudah saya alihkan ke anak. Oh, iya. Oke, cuman kan anakku lagi ini belum kesini, tadi sudah tak. Modal awal kemarin saya belanja sama anak itu 400.000 Mbak. Oh iya. Dengan uang segitu bisa
Muter ya, Ya Bu? muter ya, nanti kita juga nambahin dikit-dikit sih Mbak, nggak Iya, mungkin nggih. uang modal karena Nggih. juga ini Mbak, saya kan juga kadang stok bahan Mbak, memang Oh, itu nggih. apa-apa buat stok Sudah bahan. stok. Ya kayak nggih. kemarin pesanan di sini tuh mesti serba dadak Mbak, Iya. entah itu tumpeng, entah itu snack itu mesti dadak. Iya. Kayak kemarin sore aku udah santai mau istirahat, kecamatan ada Bulis bikinin jajan buat jam 8. Berarti dari kecamatan nggih Bu, dari Iya, dinas ya dadak. dari Nggih. semua juga aneh sih. Nggih. Niki untuk pendapatan Bu, maaf ya Bu, untuk Oh, pendapatan. untuk pendapatan Arya, kalau yang kemarin-kemarin sebelum ini Iya. kita memang sama anak aku di sini nih Mbak. Iya. Itu per hari itu sebenarnya kita kan bikin ada sosis menu, aku bikin Banyak 3 nih. macam, terus anak aku bikin sosis dadar gulung yang dia Iya. bisa kita online kan, itu sehari itu saya bisa mengantongi 200. Oh, itu kotor loh alhamdulillah, Mbak. itu kotor, nggih. Kotor nggak belum. Nggih. Maksudnya kita masih 200 pendapatan tuh rata-rata. Iya, rata-rata. Kadang kalau pas misalnya lagi ada yang acara besar gitu kan bisa beda ya Ya Bu. bisa beda lagi, Iya, kayak beda kemarin lagi ya, Bu. pesanan sosis dari Resepsi buat misalnya. resepsi itu Iya. itu Beda sampai lagi. kemarin ya hampir jutaan sih Mbak. Iya. Kan Jutaan ya Bu. iya. Berarti Ibu pernah menerima pesanan lintas kota ya Bu? Kalau Pernah. lintas kota pernah. Nggih. Catering ke Tulis Jeraka itu aja Oh, pernah. iya, Cuman berarti- baru lingkungan Batang sini. Ya, berarti lintas kota area Nggih, Batang. area Bu. Batang, nggih. Nggih. Lalu Ibu bagaimana cara membangun hubungan dengan pelanggan Bu biar pelanggan itu betah sama Ibu? Ya kalau selama ini karena ya alhamdulillah mah begitu tahu saya di rumah, Iya. itu pelanggan yang memang yang pesan saya itu mesti pelanggan saya Mbak. Iya. Datang Ya lagi, datang lagi ya sistemnya sih kita cuman persaudaraan sih. Kalau Iya. pesan ke saya itu nggak harus sama maksud ya Mbak ya, Iya. ini nggak harus 1.500, nggak harus 2.000 Mbak, Sesuai tergantung margin, sesuai nggih. budget yang dimiliki. Itu kan pintar-pintar kita sih. Nggih. Seumpama kita pakai yang mahal, kita pakainya margarin ya Pamia. Iya. Kalau kita minta murah, kita bikinnya ya curah. Ya pintar kita, tergantung konsumen. Mesti kan banyak apa ya tantangan gitu. Ya Lah, niku- banyak Nggih, Mbak. niku- Pernah kemarin sing Nggih. pesanan sosis 700 Mbak, itu Iya. di luar prediksi kita, padahal nggak pernah loh sebelumnya. Iya. Itu mau digoreng malam Mbak, Nggih. nggak bisa semua, Nggak bisa. karena masuk kulkas basi. Aduh, itu gimana itu Bu mengatasinya itu? Wah, ya saya kan dalam hal ini nggak boleh panik Mbak. Nggih, Saya nggak boleh panik ya nggak Bu. boleh. Dalam apapun ternyata itu kita nggak boleh. Kebetulan saya kan bangun jam 12 Mbak. Saya Iya. biasa tidur itu habis maghrib, Iya. tapi bangun itu jam 12 ke atas, jam 1, jam 2 kadang itu, apalagi apa senang. Nggih. Saya mending wudhu dulu, Nggih. terus sholat tahajud. Nah, Nggih. itu biasa. Kunci gitu Bu. Kunci utama. Kunci utama. Nggih. Wes begitu saya ke belakang, anakku bareng goreng kok bangunnya nggak enak Mbak. Bu ini. Padahal itu belum tentu semuanya. Iya. Belum Gitu, Mbak. tentu semuanya. Tapi apakah mungkin dalam waktu jam 12, jam 1 lah, Iya. itu saya harus milih sosis, sementara jam 8 pagi saya harus kirim Harus ke siap. Bandar, kirim Iya. itu nembak Bandar. di yang Bandar nanti ya kayak jauh Mbak, ada Iya. sebelah kolam renang Binang Ginagarut. Oh iya Bu. atas tuh Mbak. Iya. Nah di situ Mbak pelan-pelan aku akhirnya untung aku di kulkas masih ada, terus ini pelan-pelan terus aku ngebel. Kebetulan saudaraku ini kan telur, udah ambil di depan kan ada telur yang mau disetor Mbak, ambil 5 kilo. Terus kebetulan adiknya dia ayam, Iya. aku jam 1 ngebel dia, Iya. dianterin pokoknya sebelum subuh Iya. 5 kilo sampai saya dari anakku. Untung alhamdulillah nyari terigu malam-malam di terminal dapat Mbak 5 kilo. Alhamdulillah. Ya itu dari waktu itu kita bikin sama wis baca salawat pinter-pinter. Nggih. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Saya nggak mikir rugi nih. Nggih ya Bu. Itu Iya, harus kendalanya. apa ya menjamin kepercayaan konsumen gitu. Iya. Nggih. Juga kadang salah bahan itu loh Mbak. Iya. Gula halus, tak kira gula halus ternyata baking powder nyatanya maklum. Nggih. Niki apa ya? Apakah Ibu juga melakukan kayak pelatihan-pelatihan atau Nek apa pelatihan gitu? ya sudah biasa Sudah Mbak. biasa, nggih. Di Nggih. PK Batam bahkan, terus ya alhamdulillah sih dengan Iya, kepercayaan mereka ibu-ibu itu saya suruh ini bikin jajan, Iya, roti jajan. buah ya macam-macam, kue kering juga, terus kadang ya rajut juga ya saya terima. Iya. Apapun itu Karena ilmu yang sudah Ibu miliki nggih. bahkan pembuatan untuk hand sanitizer, parfum itu pun juga pernah. Iya.
Kalau ibu itu membuka reseller itu gimana sistemnya ya Bu? Misalnya saya jualin punya ibu itu gimana? Ya gini aja Mbak, kalau reseller kan Iya. kita nggak mungkin kan harga harus sama sih ya Mbak ya. Sama kita sering bilang ya orang kan, Bu aku ikut jualin, kadang teman-teman itu kemarin Mbak Iya. itu ya udah kamu jualinnya dari saya 1.250, Nggih. terserah 1.500 monggo. Kalau laku mahal ya monggo, tapi kan daripada saya sistem pemasaran gini Mbak, daripada sekali saya jual mahal itu juga maksudnya kita utamanya sekali, tapi setelahnya nggak pesan lagi. Lebih baik Lebih baik ya continue nggih Bu, terus menerus nggih. saya gini Mbak, pikiran saya kan yang penting kita jalan terus saja usaha. Iya. Sambil kita bismillah ya katakanlah berhasil ngomong, orang kan melihat Iya. sisi lain orang itu kita kayak berhasil, padahal yang nggak pernah, saya itu merasa biasa-biasa Mbak. Yang penting mengalir berjalannya waktu. Iya, Yang selalu. penting kan kita pakainya A3 sih Mbak, saya label Iya. dari dulu dari Solo Dari itu saya dulu. memang A3 itu. Itu pun kan menyatu dari A3 Bulis gitu. Iya, jadi dengar nama A3 Nggih. langsung ke Bulis nggih. Nggih. Rencana ke depan Bu, harapan dari Harapan Ibu ke buat, depan itu nggih, Mbak, saya usaha tuh pengen jenengan. punya toko roti usaha yang di rumah Nggih. gitu loh. Terus di depan itu nanti saya pingin UMKM itu loh yang Iya. sudah tak kebetulan terbengkalai belum terrealisasi karena ya itu kondisi kemarin suami gitu kan. Suami meninggal. Pengen punya toko yang sebagian tapi produk saya sendiri loh Mbak, Iya, kayak produk, roti, isinya produknya pokoknya juga. produk sendiri. Nggih. Juga nanti teman-teman UMKM, makanya kemarin ada pelatihan Iya. kan saya senang juga. Itu nanti mereka bisa bikin apa titip sini gitu. Nggih. Sistemnya konsinyasi juga sih ya, kalau Nggih. kita beli kan agak berat Nggih, gitu. Oh, nggih. bismillah. Di stocking nggih. Berarti ya punya toko. nggih. Itu udah makin cita-cita maju dari nggih dulu, dari Mbak. dulu gitu. Cuman ya wis kendala itu ada saja Mbak. Ada, nggih. Cuman mungkin Tapi ini tetap bertahan gitu pun jenengan. ya saya tetap Banyak. bertahan dalam situasi apalagi sekarang Mbak. Saya Nggih. kan ibarat single parent Iya. dan saya harus memenuhi kebutuhan saya nggak mungkin kan menggantungkan anak Nggih. meskipun di usia saya yang segini, tapi kalau saya selama masih bisa kenapa tidak. Iya, berarti terus apa ya Bu? Terus bertahan dan mencoba mengembangkan apa yang Iya. sudah Ibu miliki. Ya, demikian wawancara dengan Ibu Lis untuk usaha olahan makanan. Dan hari ini kebetulan kita bisa melihat hasil olahan makanan yang dibikin oleh beliau. Pasifik kesini. Ini buatan apa-apa namanya kan? Ini yang mau buat ini apa masih kuning, sementara kan ditutup dulu.